يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang mana dengan taufiknya Allah masih berkenan mengumpulkan kita kembali di Masjid Thayyibah yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang memang sangat kita cintai, yang kita gantungkan hati ini kepadanya, yang senantiasa kita rindu untuk menghidupkannya, yang senantiasa kita rindu untuk memasukinya dan beribadah di dalamnya. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia di muka bumi. Khairu biqa'in ala wajhil ard, tempat yang paling mulia di sisi Allah di muka bumi, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kenangan yang terindah, tiada aktivitas yang sangat indah yang paling kita cintai melebihi aktivitas yang kita lakukan di masjid ya jemaah. Dan seorang itu akan senantiasa baik urusannya, dan sebuah umat itu akan senantiasa tegak lurus baik urusannya selama dia dekat dengan masjid, terpaut hatinya dengan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu anak nasihatnya ya ikhwan, gantungkan hati antum kepada masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana antum pergi harus ada kerinduan, kapan waktunya saya harus masuk masjid. Nah, karena ini adalah sumber kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Bicara tentang Ramadan, pembicaraan yang hampir tidak bosan kita untuk berbicarakannya. Bahkan di luar sana, bukan hanya di Thayyibah saja, banyak juga dari kalangan kaum muslimin, mereka dengan gegap gempita menyongsong targhib Ramadan. Itu bahasa mereka, targhib Ramadan, motivasi menyongsong bulan Ramadan. Jadi bukan hanya saja kita, dan kita sudah bolak-balik ya keluar masuk ketemu dengan bulan Ramadan. Mungkin antum yang dulu pernah sholat tarawih di sini masih hangat dalam ingatan, rasanya baru kemarin kita sholat tarawih. Yang ada aktivitas
buka puasa di sini. Rasanya baru kemarin kita buka puasa. Dan Ramadan sebentar lagi dalam hitungan waktu, hitungan jari 8 atau 7 hari lagi, karena kita sudah tanggal 22 Sya'ban. Tanggal 22 Sya'ban, kurang lebih ya 8 atau 7 hari lagi Ramadan akan tiba. Sudah seyogianya dengan kedatangan tamu agung seperti ini kita mengadakan persiapan. Jangankan tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan Ramadan, kita dalam menyambut tamu yang sebenarnya gak istimewa banget buat kita, tetap kita melakukan persiapan yang kita lakukan di dalam rumah. Bagaimana kalau ini tamu yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhil sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau datang bulan Ramadan, beliau berkhutbah, berikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Beliau menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat. Laqad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu 'alaikum siyamah, tuftahu fihi abwaabul jannah wa tughlaqu fihi abwaabun niran wa tughallu fihi maradat asy-syayatin. Lillahi fihi lailatun ya khairu min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim. Dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, kata Rasulullah SAW, bulan yang diberkahi, yang mana Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di siang harinya, yang mana di bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu apa? Surga, jannah. Dan riwayat yang lain, tuftahu fihi abwaabus sama, Allah buka pintu-pintu langit. Dan langit itu ada 7 lapis langit, dan setiap langit ada pintunya. Allah buka semuanya. Di mana? Bulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain surga, dalam riwayat yang lain langit. Kedua-duanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tughlaqu fihi abwaabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dalam riwayat yang lain, wa tughlaqu fihi abwaabul jahannam, pintu jahannam ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibelenggunya, diborgolnya para setan-setan yang terkutuk, penghulu-penghulu setan yang terkutuk. Billah, demi Allah, dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, barang siapa yang mana satu malam ini lebih mulia daripada 1000 bulan, barang siapa yang dihalangi Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan malam Lailatul Qadar, maka orang seperti ini orang-orang yang terhalangi dari kebaikan Allah, seorang yang merugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan jelas beda dengan orang yang ketemu. Orang yang tidak ketemu dengan bulan Ramadan beda dengan orang yang ketemu. Orang yang bisa beribadah di bulan Ramadan beda dengan orang yang dihalangi oleh Allah tidak bisa beribadah di dalam bulan Ramadan. Jelas beda sekali. Beda sekali. Dalam hadis yang sahih, ada 3 orang yang hidup pada zamannya Rasulullah SAW. 2 dari 3 ini mati duluan, mati di medan jihad fisabilillah. Yang ketiga meninggal dunia 1 tahun setelah keduanya meninggal. Dan yang ketiga ini meninggalnya di atas pembaringannya, subhanallah, bukan mati syahid. Padahal antum tahu sendiri mati syahid itu memiliki keutamaan yang luar biasa.
luar biasa ya subhanallah ya Allah. Dia mati, yang ketiga ini mati di atas pembaringannya. Suatu hari sahabat melihat dalam mimpinya, perhatikan di jemaah, orang yang ketiga ini yang mati terakhir, ternyata posisinya di sisi Allah lebih tinggi derajatnya daripada dua saudaranya yang mati duluan di medan jihad. Keesokan harinya, sahabat ini menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tadi malam mimpi begini dan begitu. Kok bisa begini ya Rasulullah? Kok bisa orang yang mati di atas pembaringannya bisa mengalahkan orang yang mati syahid? Rasulullah SAW bertanya, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan fa adraka Ramadan fa shama wa shalla kadha wa kadha sajdatan fi sana?" Falamma bainahuma ab'ada mimma baina as-samaa'i wal ardh. Bukankah orang yang ketiga ini dulu dia hidup 1 tahun setelah kedua saudaranya? Dijawab oleh sahabat, betul ya Rasulullah. Bukankah dalam 1 tahun itu ada bulan apa? Ramadan. Bukankah dia puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh dan 1 tahun itu dia menjaga sholatnya, sholat sekian kali sholat? Ternyata jarak yang membedakan, yang memisahkan, yang membedakan antara derajat orang yang ketiga ini dengan dua saudaranya sejauh langit dengan bumi. Sejauh langit dengan mungkin Pak ada yang lebih jauh lagi, sejauh langit dengan sumur. Bersama beliau, kalau orang Arab bilangnya bersama beliau, langit dengan sumur. Sumurnya sumur yang bor 250 meter, jauh. Sehingga para sahabat paham benar ini posisi Ramadan. Para sahabat sangat tahu sekali di kota Ramadan, sehingga mereka ya jemaah, lihat ini, renungi kesungguhan para sahabat. Mereka itu berdoa kepada Allah agar supaya ditemukan oleh Allah, ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. 6 bulan lamanya berdoa. Sebelum datang bulan Ramadan, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, sahabat itu sudah siap-siap doa, sudah berdoa. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke Ramadan. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada sebuah doa yang biasa dibaca oleh para salaf, sahabat tabi'in dan yang lainnya. Di antara doanya, Allahumma sallim li Ramadan, wasallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan, dan sampaikan untukku bulan Ramadan. Temukan untukku Ramadan, dan temukan aku ke Ramadan, dan terimalah segala amal ibadah. Ini doa 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Tatkala mereka ketemu dengan bulan Ramadan, bersungguh-sungguh luar biasa perasaan, luar biasa, subhanallah. Dan mereka berdoa setelah dia mengisi hari-hari, detik-detiknya yang berharga di bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Sahabat banyak berdoa kepada Allah selama 6 bulan sisanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima amal ibadahku. Berdoa selama 6 bulan lamanya agar supaya ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan diterima. Masya Allah. Mungkin kita gak sampai ke sini. Ketemu 8 hari lagi. Siapa yang menyangka? Siapa? Berapa banyak kita temukan orang-orang yang dulu berpuasa bersama kita di 2015 atau 1436 Hijriah. Tapi tahun ini ada nggak jamaah di sini
dia itu. Saya yakin ada di komplek ini pasti ada. Saya seharian ini dari mulai jam 5 pagi tadi ngurus tablik akbar di Seragen. Ketuanya saya sendiri, penyelenggaranya saya, yang jemput ustaz juga saya. Alhamdulillah dari jam 5 pagi sampai sekarang belum duduk di rumah Pak. Saya undang Dr. Sufyan Baswedan, Hafizahullah, sama dekat juga Solo Seragen. Alhamdulillah dia juga dekat juga dengan kita. Alhamdulillah. Beliau membuatkan sebuah judul dan tadi tablik akbarnya lancar, sukses, dihadiri Kapolres Seragen, Komandan Batalion Pangkalan 11 TNI Polri pada datang. Alhamdulillah banyak yang hadir. Alhamdulillah. Sekali-kali kita undang itu Polda sini. Oh, siapa Kapolres sini? Semarang Kota. Kesannya luar biasa. Rakyat Indonesia butuh pencerahan seperti ini sambutannya. Karena ini benteng yang paling kuat adalah benteng agama. Subhanallah, terbaru. Sampai anak katakan tidak ada pertanyaan. Sudah tidak ada pertanyaan karena kita tergesa-gesa mau melayat. Bapaknya salah seorang ustaz juga di Seragen meninggal. Kita keluar itu dikejar juga sama Pak Komandan Batalion. Kami mau tanya Pak Ustaz. Subhanallah, semangatnya itu Pak. Akhi, ukhti, Anda ingin sampaikan apa yang dikeluhkan oleh para anggota TNI. Banyak dari saudara-saudara kita di TNI itu ingin ngaji duduk seperti ini, pengen demi Allah. Itu disampaikan sendiri oleh komandan. Pengen sekali anak Ustaz hadir setiap minggu di pengajian Ahad pagi. Tapi apa daya gak kesampaian. Karena apa? Tugas. Pak Jokowi pulang ke Solo, Mampang, biasanya Sabtu Minggu. Mampang, Ring 1, Ring 2. Jaga Solo Pak. Pak Jokowi nggak mantuk, nggak mundur di Solo, tapi ibu kita, ibu negara kita pulang Mampang juga. Bahkan sebulan itu sampai 3 kali pulangnya. Insya Allah. Memang orang Solo asli memang ya rumahnya Solo. Bayangin itu Pak Jokowi lewat aja mau mengawin lewat Seragen. Pak Buya udah ada pengajian. Saya udah 2 bulan saya nggak ngisi. Bayangin 2 bulan tidak ada kajian di Polres. Kenapa? Ya pelantikan bupati Mampang, serah terima Mampang, balapan motor, drag race Mampang, drag race pakai SIM ya, bocor-bocor gitu. Rusak aja. Demi Allah, sahabat itu polisi TNI itu sahabat, pengen ngaji. Lah antum ini Ahad sore aja sok sibuk. Luar biasa. Kok libur, Masya Allah, ngadain perjalanan adventure. My trip is my adventure. Jelajah ratusan kilo, wah. Ada pakai trail sebagian, off-road, terabas. Tapi pengajian di samping rumahnya nggak tempat olahraga. Ya Allah, ya Allah. Ini saudara-saudara, anak sampaikan apa adanya. Ya Allah, Pak Ustaz, maaf ini bagian kasat Sundanya. Kepala staf satuan
sumber daya manusianya. Maaf Pak Ustaz, ini belum ada kajian. Kita numpang pilih ya Allah ya Rabbi. Ini Pak Joko pilih mau nganjur. Bisa baca, nggak ada pengajian. Kita bersyukur, alhamdulillah. Ini tahu disyukuri ya. Disyukuri akhir ya Allah ya Rabbi. Anak terharu sekali tadi dengan pertanyaan-pertanyaan sampai satu-satu di soto besar. Anak pengen tanya, kok ada nih? Ada nih. Orang nomor satu di mana punya anggota 500 posmen. Pengennya amat sangat harus sekali. Semua orang butuh pencerahan ternyata, Masya Allah. Mereka manusia ya Allah. Kita juga manusia. Alhamdulillah ada kajian rutin di sini, Masya Allah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demi Allah, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang didapatkan. Demi Allah, syurbatul ma'in barid, kata Rasulullah SAW, minum air yang dingin akan ditanya nanti nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kelonggaran waktu, kesehatan badan, ada transportasi, ada mobil, ada kendaraan, ya Allah, bisa beli buku, bisa hadir di pengajian, bisa nulis, bahkan sekarang Masya Allah alat-alat canggih penumpang untuk mendapatkan, untuk menuntut ilmu, wasail, sarana-prasarana untuk mendapatkan ilmu dengan mudahnya kita dapat. Demi Allah, jangan sampai ini jadi senjata makan Tuhan. Para ulama mengatakan, kullama suhila la subul talab al-ilmi fa inna hujjatallahi 'alaika qa'imah. Semakin ada kemudahan dari Allah buat kalian untuk menuntut ilmu, tapi tidak kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ingat, kalau Allah menyiksa kalian tidak punya alasan. Kalau Allah menyiksa kalian tidak punya alasan sudah. Beda akhi, antum yang punya mobil beda dengan nanti bertanggung jawabannya dengan orang yang punya sepeda motor. Beda, jelas beda. Walau tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ana sendiri, ana menghadapi mereka subhanallah. Betapa betulnya mereka menghadapi seperti ini. Tidak mampu. Bahkan pernah kejadian di belakang itu menjelang sholat Jumat, Pak Jokowi datang. Nggak ada sholat Jumat. Jadi nikmat itu nggak cuma duit, saudaraku. Nikmat itu ada waktu untuk mengaji, ada waktu untuk duduk bersama Ustaz dengan nasihatnya. Untuk itu, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita teruskan motivasi Ramadan. Dan saya pinjam telinga dan hatinya. Judul yang disampaikan oleh Dr. Sofyan tadi pagi, andai Ramadan, andai ini Ramadan terakhir untuk, andai ini Ramadan yang terakhir untuk, ya, hendaknya ini yang harus kita jadikan motivasi buat kita. Semuanya harus berpetik dalam hatinya, bisa jadi ini Ramadan yang terakhir. Untuk itu para penjaga Arab mengatakan, penjaga Arab ini padahal yang mengatakan bait syair yang akan saya baca ini sudah mungkin ratusan tahun dia mengatakan syair ini. Ratusan tahun mungkin dia sudah, orang yang menyampaikan itu sudah mati ratusan tahun yang lalu. Bisa jadi. Tapi kalau kita renungi isi puisi atau bait syair yang dia sampaikan, seakan-akan si penyair ini hidup di zaman sekarang ini. Dia mengatakan, seorang penjaga ini mengatakan, ya alladhi ma kafahu dhanbu fi rajuli hatta
عصى ربه في شهر شعبان فقد أضلك الشهر الصوم بعدها فلم تسيره إلى شهر الصيام. Wahai, ini bukan ditujukan kepada antum, kepada kalayak ramai, kepada manusia seluruhnya. Wahai orang-orang yang biasa berbuat maksiat di bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan apa? Sebelum Syaban. Wahai orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, lalai, durhaka kepada Allah di bulan Rajab, kemudian dia teruskan, tidak bosan juga, belum puas juga, dia teruskan kemaksiatannya di bulan Sya'ban. Sudah datang kepada kalian bulan Ramadan, jangan menjadikan bulan-bulan kelalaian. Jangan menjadikan bulan-bulan kelalaian. Jangan kau jadikan bulan-bulan kelalaian. Fadlul Qur'an wa sabbih fihi mujtahidan fa innahu syahru tasbih wa Qur'ani. Bacalah Al-Quran, banyaklah bertasbih dan berzikir kepada Allah. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Fa'amil ala jasadin tarjun najata lahu fasawma tudrum ajsadun binirani. Gunakan badanmu, kesehatanmu untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang suatu waktu, sebelum datang suatu zaman, waktu yang mana badan-badan ini akan dibakar dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salbin min baini ahli wa jirani wa ikhwani. أفناهم الموت فاستغرق بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الدار. Berapa banyak kalian temui orang-orang yang berpuasa di tahun lalu bersama kalian, tapi tahun ini tidak kalian jumpai lagi selama-lamanya. Dan Allah menyisakan kalian, dan Allah menyisakan kita, memanjangkan umur kita. Fama aqrabul qasi min ad-dar. Betapa cepatnya kematian itu, betapa dekatnya akhirat dengan dunia, betapa dekatnya kematian itu, saudara. Ya Allah, renungi Allah. Anak mengingat kejadian ini, anak merinding. Anak ada buka puasa mulai tahun 2008. Sudah mungkin sudah sampai di sini. Sampai tahun 2015 kemarin ini terus 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 tahun mungkin turut-turut saya ngajakin buka puasa di tempat-tempat pedalaman. Jadi bukan di kota, cari tempat-tempat yang pelosok, yang pulang tersentuh, kita bawa buka puasa itu, makanannya kita bawa dari tempat kita bawa mobil, bahkan tim ke sana. 2 hari sebelumnya kita kontak dulu, kita akan adakan buka puasa sama berapa orang, Pak? 300, 200, iya 300 susah, siap, kita bawa 300 kotak nasi sama minuman sama buah mulai tahun 2008 sampai 2015. Ke pelosok-pelosok sampai 20 hari Ramadan itu saya nggak pernah buka puasa di rumah. 20 hari pertama. Kalau diterusin sampai hari yang terakhir bisa. Anak angkat tangan juga, anak ingin beribadah juga, anak ingin juga buka sama keluarga. Cukup. Subhanallah. Tujuannya untuk dakwah. Karena saya minta 1 jam 40 menit sebelum buka ada kajian. Itu pindah-pindah tempat banyak sekali. Saya temui ada orang-orang yang saya dapati, yang saya temui di tahun 2008, 2009 ke situ ada orang. Ada berapa orang? 2009 anak ketemu di masjid di Ngawi, salah satu masjid di Ngawi sana. 2010 saya ke situ, tidak ada. Bahkan 2010 itu, kalau nggak salah tahun 2010, saya ketika selesai ngisi pengajian, ada yang bertanya dari akhwat, dari mana? Ibu-ibu.
tinggali. Saya jawab pertanyaannya dan saya masih ingat pertanyaannya. Tahun 2011 saya ke situ, ibu yang bertanya ini tidak ada. Subhanallah, jawab. Tak main-main. Subhanallah, tidak tahu anak dia muka ini belum tentu anak. Tahun 2017 saya katakan, tidak tahu siapa yang dulu, siapa yang akan menghadap Allah lebih dahulu. Itu pasti, dan itu pasti. Kayak menjaga iman dekat sekali kematian itu. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Wa mu'jabun bi thiyabil aidi yaqtaruha fa asbahat fi ghadin athwab akfani hatta mata yu'ammiru al-insanu maskanahu maskini kulli insani. Kok bisa waktu Id datang berbangga-bangga orang dengan baju baru? Ya kan Pak? Ya kan Pak? Ikhwan juga masih pakai baju baru ya? Tidak kelas kayak takjil ya. Sunnah ya lagi. Sunnah pakai baju di hari raya Idul Fitri. Ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Dan Umar bin Khattab dan sahabat kebiasaan mereka pakai baju baru di hari raya Idul Fitri. Dan kau nggak punya baju baru, baju lama tidak bisa dipakai. Jangan apa itu baju baru, anak baru. Ini aja apa satu waktu lebih banyak. Bukan lebih sunnah ya. Tapi banyak orang itu berbangga-bangga dengan ini. Kosong-kosong ya bro. Masya Allah, sama sekali di hari raya Idul Fitri. Padahal dia menyanyiakan bulan Ramadan, menyanyiakan sholat 5 waktu, menyanyiakan sholat rawatib, menyanyiakan sholat tarawih. Bahkan dia isi bulan Ramadan itu dengan kelalaian demi kelalaian. Astagfirullahaladzim, bisa jadi tidak ada pahalanya puasanya. Dia nggak sadar itu. Yang penting ada raya Idul Fitri, kosong-kosong ya bro, kosong-kosong ya. Apa itu maksudnya kosong-kosong? Tidak ada dosa lagi, enak aja. Dari mana ada mendapatkan rumus apa ini kalau selama terus kosong-kosong? Hanya di Idul Adha, hari Idul Fitri, hari bermanfaat. Tidak ada. Ketemu kapan saja dengan saudara kita berjabat tangan akan merontok dosa kita sebelum kita berpisah. Ngapain harus minta maaf dulu ya gitu. Ada yang akan di jalan kalian akan sampai ke hari raya Idul Fitri. Kita melindungi. Kau merasa menyakiti saudara, cepat minta kerelaannya, doanya minta maaf. Jangan usah nunggu hari raya Idul Fitri. Terus dengan gaya dan bahasa yang kosong-kosong, ada kosong-kosong. Kayak pertandingan. Belum jabat tangan laki-laki dengan perempuan. Kosong-kosong ya Neng ya. Sorry ya dulu sambil jabat tangan. Astagfirullahaladzim. Ahasidan nasu. Dalam surat Al-Kahfi, hal adullukum ala surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, lembaran terakhir. Qul nabiyukum bil akhsarina a'mal. Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mal alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku beritahu kepada kalian? Maukah aku beritahu kepada kalian karena Allah kita sudah dikasih bocoran sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Astagfirullahaladzim. Rugi dunia tidak ada masalah. Ini di akhirat. Yang mereka bersesat berbuat maksiat di dunia, tapi dia menyangka itu adalah amal ibadah. Jabat tangan lagi perempuan. Terus bilang kosong sambil salam-salam.
nangis biasanya. Habis sholat itu, la ilaha illallah, ya semua anak muslim salah mengira mereka itu telah berbuat amal ibadah yang masalah. Padahal ini jabat tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dalam hadis yang sahih, la yud'anna ala ra'si ahadikum bi mikhdatin min hadid. Ahwan lahu min an tamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuk di kubur-kubur kalian dengan paku. Paku jelas dari besi. Ditusuk kubur-kubur kalian dengan paku, rem atau paku tusuk. Kok tunggu sampai sini? Itu lebih ringan di sisi Allah daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Biar sampai kapan orang itu berbangga-bangga dengan kehidupan dunia, kehidupan gelap, lifestyle-nya, bangun rumahnya? Sampai kapan? Padahal rumah yang sejati yang akan dia tinggali, yang akan dia diami, rumah yang sebenarnya yang akan dia tinggali 1 kali 2 meter. Sampai kapan? Kalau yang lebih lain sampai kapan? Orang berbuat maksiat tuh di siang bulan Ramadan, astagfirullah. Lihat aja. Saya kira ini nggak asing buat merokok di siang bulan Ramadan. Tidak ada hormatannya. Subhanallah. Dan takut hasil akhir kita akan berbahaya seperti ini. Dan kita akan bertanggung jawab dari sisi Allah Subhanahu. Nah, ada dulu.
Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan bocoran kepada kita. Apa sih yang diinginkan orang mati itu? Maka dia sudah mati benar. Apa sih yang diinginkan? Dikasih bocoran kita oleh Allah Subhanahu. Kita dikasih tahu ya jemaah, apa sih yang diinginkan si mayit. Ada sebuah buku yang bagus, judulnya Andai Si Mati Bisa Bicara, yang orang Dr. Sufyan Baswedan. Andai si mati bisa bicara. Anak baca itu subhanallah. Anak dapatin itu di buku ini. Bocoran-bocoran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang diinginkan oleh si mayit. Di antaranya dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Sering anak sampaikan ini. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha hiya kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila datang ajal kepada mereka, apabila nyawa mereka dicabut, seraya si mayit ini mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke muka bumi agar supaya aku bisa beribadah, agar supaya aku bisa beramal saleh yang selama ini aku tinggalkan. Ini bocoran, pengen beramal saleh, dibantah oleh Allah, tidak mungkin. Itu anak-anak kamu saja. Tim di belakang kamu ada anak barzakh yang siap menunggu sampai hari kebangkitan. Azab atau nikmat? Keinginan yang kedua yang diinginkan oleh para mayit itu dikasih bocoran lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Munafiqun. Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fayaqulu ya laitani fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wa anfiqu, nafkahkanlah sebagian harta yang aku berikan kepada kalian. Nafkahkanlah sebagian harta yang telah aku berikan kepada kalian. Ya ikhwan, ya akhwat, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, zakat harta, kalau kita bicara zakat harta yang sudah sampai nisab ini, yang punya harta zakat yang wajib itu ya, yang dikeluarkan 2,5%-nya, yang sudah sampai nisab senilai 85 gram emas kalau anda punya harta dan sudah anda miliki selama 1 tahun, keluarkan zakatnya. Sebagian saja, nggak semuanya yang dikeluarkan. Sebagian, Allah cuma minta sebagian saja, 2,5%. Nafkahkanlah. Kok belum sampai nisab, belajarlah untuk apa? Bersedekah sebagian dari harta antum, tidak semuanya, kata Allah. Sebelum datang kematian menjemputkannya. Kemudian si mayit mengatakan, Rabbi lawla akhartani, ya Allah, ya Rabbi, kok seandainya engkau tunda kematianku ya Allah, aku pengen hidup sekejap aja, aku pengen berwasiat pada keluargaku, aku pengen bersedekah, aku pengen bersedekah ya Allah, aku pengen bersedekah. Keinginan si mayit bersedekah ya ikhwan, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, dan aku
pengen jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang menegakkan hak-haknya Allah dan menegakkan hak-haknya manusia dengan sebaik-baiknya tanpa ada kekurangan. Aku pengen bersedekah. Para ulama tafsir mengomentari ayat ini, ayat yang ajib, luar biasa ayat ini. Kenapa sih? Ibadah apakah cuma sedekah ya, Evan? Pertanyaan, apakah ibadah itu hanya sedekah? Apakah ibadah itu hanya sedekah dan zakat? Jawabannya tidak. Tidak usah ragu, tidak. Sholat ibadah yang agung, azan ibadah yang mulia. Cuma sholat, zakat, sholat, haji, umrah, puasa ini pahalanya atau imbasnya itu kembalinya hanya kepada kita saja. Yang menikmati ibadah ini hanya kita saja. Tapi sedekah, siapa yang menikmati? Sedekah siapa yang menikmati? Orang lain. Dan dampaknya luar biasa. Dia bisa menopang dakwah dengan sedekah, bisa tegaknya kalimatullah, dakwah, tegaknya dakwah di pelosok-pelosok negeri, Irian Jaya dan sebagainya, dengan harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntaskan kemiskinan. Orang bisa sadar, orang bisa semangat. Di Palembang saya kemarin sedang di sana, masya Allah kabar gembira Anda dapatkan, kabar gembira luar biasa. Masjid demi masjid dari sana ya, ada orang Anda tahu masjid di luar Jawa itu masjidnya nggak ada yang kecil, masjidnya apa? Gede sampai muat 4.000-an orang. Itu banyak sekarang masjid demi masjid di Palembang itu diserahkan ke ikhwan Salafiyin. Diserahkan untuk mengurusi, karena tahu mereka itu orang-orang yang jago kalau mengurusi apa? Masjid. Menurut masjid bukan ikhwan. Subhanallah, jatuh ke tangan kita satu demi satu. Bahkan ada masjid di tengah-tengah kota, 4.000 bisa mampu jamaah kita. Kemudian lagi kita beri kabar pertama kali di sini. Ya Allah, banyak orang bisa subhanallah, tukang beca, tukang pungut sampah, mulai ngaji hanya gara-gara dikasih. Ini penting hati. Sebelum datang waktunya tidak ada manfaatnya, miliar yang untuk nafkah. Tapi 100 perak untuk nafkahkan sekarang ini bermanfaat. Apalagi Soekarno Patimura. Ya ada Soekarno Patimura. Apalagi Soekarno Hatta untuk danai dakwah, untuk mendanai, untuk bangun tempat ibadah, untuk dimakmurkan, bangun sarana-sarana umum, sekolah, tempat MCK, air bersih. Ya Rob, apalagi diserahkan dengan sampaikan tadi sama Pak Agil di mobil, diserahkan ini jemaah. Pak Agil tidak percaya aja itu kristenisasi luar biasa. Anak Agil, subhanallah. Insya Allah di Semarang tidak ada tempat yang di tengah hutan ya. Diserahkan itu masih ada hutan dataran, dan di tengah hutan itu ada kampung. Anak sampai berkali-kali tanya sama ikhwan, ini masih Seragin? Masih Ustaz. Bahwa ini masih Seragin? Masih Ustaz, gimana sih? Ini masih Seragin. Yang benar dari ikhwan, tidak percaya. Jauh sekali antara suku mati dengan kaum muslimin dihabisi di sini. Dihajar dengan harta. Sampai sekarang jumlahnya katanya saya dengar dari aparat masyarakat di situ. Maksudnya Pak Kepala Desanya 50-50. Yang mana dulunya mereka adalah orang Muslim asli. Menyedihkan. Anda datang 2 kali atau 3 kali di situ, menyedihkan. Tempatnya ya Allah, nggak sabar kita di sini. Eman mobil kita kalau kita bawa di sini. Bisanya bawa pacero. Off-road. Nggak sabar. Atau trail sudah mau. Bahkan di mana di trail ini insya Allah untuk gaya-gaya untuk nembus mereka. Mereka serang
Wabil mali kullu nafsin tamin, dengan harta jiwa itu. Ya kan? Ya Pak. Mal mail, bahasa Arabnya mail itu condong, mal itu harta. Dengan harta hati ini condong. Ya Allah, memilukan. Tolong ya kawan, sedekahkan sebelum datang suatu hari. Ya Allah, pengennya orang nanti di hari kiamat juga ini disampaikan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengennya menebus seluruh apa yang mereka miliki di dunia, pengen mereka serahkan kepada Allah asalkan dia selamat dari siksanya Allah. Pengen menebus diri, tapi tidak ada manfaat. Tidak ada tebus menebus. Tidak ada. Adanya pertanggungjawaban. Yang terakhir, keinginan si mayit yang terakhir. Suatu kali Rasulullah SAW berjalan-jalan di kota Madinah bersama sahabat. Di antara sahabat ada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang meriwayatkan hadis ini. Rasulullah SAW tiba-tiba melalui atau melewati sebuah kuburan, dan Rasulullah SAW bertanya, "Man sahibu hadzal qubur?" Siapa orang yang dikubur di sini? Dijawab oleh sahabat, "Fulan bin Fulan, si A, anaknya si B." Rasulullah SAW mengatakan, "Rak'atan ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum." Dua rakaat, ini tolong dengarkan jemaah yang melek tambah melek ya, yang enggak melek tolong dipaksa untuk melek. Dengarkan. Yang ngantuk sampingnya disenggol gitu. Kok di batalion digampar Pak. Ngantuk tendang dari kamu. Wah. Yang bicara sendiri ada pasiennya datang. Terus nanti mereka begitu sih takluk begitu Pak. Sebenarnya saya nggak setuju gitu. Benar ya? Di sini nggak usah begitu. Disenggol lah. Dua rakaat kata Rasulullah SAW. Dua rakaat lebih dicintai oleh si mayit ini daripada apa yang kalian miliki dari dunia ini. Dua rakaat sholat lebih didambakan oleh si mayit yang dikubur di sini ini daripada apa yang kalian miliki dari dunia ini. Antum punya apa? Antum punya apa? Gak bisa mengalahkan kemuliaan dua rakaat. Apalagi dua rakaat sebelum akhir kita masih sehat ini, masih sakit ini, kita masih hidup ya Pak. Kesehatan di dalam badan. Dua rakaat ya. Dan riwayat yang lain, raka'atani khafifatan tahqirunahuma wa tanfurunahuma ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Dua rakaat yang ringan, yang kalian anggap sepele, yang kalian anggap cuma sholat sunnah aja, lebih disukai, lebih didambakan si mayit ini daripada apa yang kalian miliki dari dunia ini. Untuk itu, mulai hari ini, mulai detik ini, yang biasanya sholat subuhnya terlambat, otomatis terlambat apanya? Rakaatain fajr. Tolonglah ya kawan, tolonglah. Sebelum menyesal ini, sebelum ditunjuk oleh Rasulullah SAW, sebelum kita merasakan apa yang dirasakan oleh si mayit yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, kita mendapatkan pengen sujud. Kita pengen sujud, tidak mau berarti kita sujud. Tolong ikhwan, yang sholat duhurnya rakaatain duhur biasanya antum sholat
duhur sebelum duhur ya, biasanya dia tambahin lah. Jadi berapa? 4 rakaat sebelum duhur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'an qabla rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini ada, tapi ini bukan sholat maktubah. Bukan rawatib. Bukan sholat sunat rawatib, bukan. Tapi ini sholat sunat juga yang ditekankan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW juga. 4 rakaat sebelum asar. Tapi bukan rawatib, selain rawatib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib bagi yang mau. Bagi yang mau tidak usah dilihat. Bagi yang mau aja ya Ustaz. Tapi renungi tadi 2 rakaat yang sepele, yang ringan, lebih didahulukan di sini. Harus ada progres, ada perencanaan, agar supaya Ramadan kita bermakna ya ikhwan. Ini wasiat yang terakhir yang pertama, tajridid taubah, perbaharui tobat kita dari sekarang. Orang yang paling tahu kondisi diri kita. Orang yang paling tahu kondisi diri kita. Dan Allah lebih tahu akan diri kita daripada kita kepada diri kita. Banyak-banyak bertobat kepada Allah, perbaharui istighfar kita kepada Allah, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan, adat istiadat yang buruk selama ini kita lakukan, kurangi. Kok bisa dihapus? Perbaharui untuk menyusun dalam Ramadan agar supaya lebih bermakna. Yang kedua, ada jadwal. Dari sekarang, anak ngapain ya di bulan Ramadan? Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, ngapain? Coba tadi yang biasanya sholat subuh ini di sini, sholat subuh biasanya peluncing, begitu ya? Keluar. Yang cinta 2 rakaat tadi tunggulah sampai terbit matahari, baru sholat 2 rakaat. Pahalanya bagian haji dan umrah sempurna. Demi cinta kita kepada rakaat yang masih bisa kita lakukan sekarang ini. Ada progres, ada jadwal, disusun dengan rapi. Ngapain saya sehari harus makan berapa jus? Dari sekarang dijadwal, dibiasakan dari sekarang. Tidak usah nunggu bulan Ramadan, dicoba dari sekarang. Bulan Sya'ban ini bulannya orang-orang yang berpuasa. Bulan Sya'ban ini bulannya orang-orang yang bersedekah. Sebagaimana dikatakan para ulama salaf, bulan Sya'ban bulan yang banyak orang lalai di dalamnya, kata Rasulullah SAW. Bulan Sya'ban dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Nasai, disahihkan Imam Al-Albani, amalan seorang hamba itu diangkat ke langit, disetorkan kepada Allah dalam setiap tahunnya itu di bulan Sya'ban. Dari sekarang banyak sedekah. Bahkan para ulama salaf memperbanyak sedekah di bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Untuk membantu kaum fakir miskin melakukan persiapan menjelang bulan Ramadan. Subhanallah. Bahkan juga para ulama salaf kebiasaan mereka di bulan Sya'ban menutup rumahnya, nggak terima tamu. Mereka baca Al-Quran di rumah. Bahkan toko rumahnya ditutup untuk baca Al-Quran. Yang ketiga, tingkatkan kualitas ibadah kita. Yang biasanya sholatnya susah khusyuk ini. Ini permasalahan kita ini susah apa? Khusyuk, hatinya khusyuk. Triknya bagaimana? Cari buku kiat-kiat khusyuk. Ada di sana buku 33 kiat khusyuk. Dan buku banyak di dalam masalah khusyuk. Yang biasanya terlambat ini, sholatnya terlambat ini, jualnya harus terlambat. Di kumandangkan adzan, antum sudah di masjid. Di kumandangkan adzan, antum sudah di jalan menuju masjid.
kualitas ibadahnya ditingkatkan, keikhlasannya ditingkatkan, keikhlasannya dalam beribadah ditingkatkan, mutabaahnya kepada Rasulullah SAW ditingkatkan, mutabaah mengikuti Rasulullah SAW, bukan jadi muslim musiman, musim mangga banyak mangga, muslim ada musim muslim kenal masjid dan Al-Quran. Enggak, semangat kok sholat tarawih, tapi sholat lima waktunya terabaikan. Ini orang-orang yang tertipu oleh setan. Alhamdulillah gak gelontang kalian bojo. Iya bro, terawih bro. Wah, alhamdulillah yo butuh kok. Insyaallah. Sholatnya cuma maghrib sama isya. Banyak kayak gini. Ini gaya model apa? Tingkatkan kualitas ibadah kita ini. Yang keempat, khusus untuk umahat, tolong umahat, pasti ada penyambutan ini tahun lalu. Jangan sampai masuk bulan Ramadan barangnya belum dilunasi. Anak cuma nyampaikan umahat, bersyukurlah dengan fitrah yang Allah berikan pada Anda. Gak usah kalau jadi wajar nggak pengen poso terus, tidak bisa kayak gini. Bersyukurlah. Inilah kodrat yang harus Anda terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga meskipun Anda nanti berhalangan umahat, gunakan waktu Anda sebaik-baiknya untuk berzikir kepada Allah, meskipun tidak dengan membaca Al-Quran. Berzikir kepada Allah, beristighfar, bertasbih, tahlil kepada Allah sebaik-baiknya, bersedekah. Niatkan tatkala Anda itu belanja di depan rumah. Kalau di sini belanja apa aja? Kalau di sini, iya, belum model ya yang belanja bapak-bapak itu, belum. Nah, gerakan belanja bapak-bapak, gerakan nasional bapak belanja. Kok saya itu disukai pedagang mak-mak di pasar. Masya Allah, Ustaz ini kok belanja terus, ibunya mana Ustaz? Tahun 2016 itu Bu, yang belanja laki-laki. Wong itu ini mulia nih, ngomong gak keluar pasar. Aduh, enak tuh ya punya suami kayak ekstra biasa. Akhirnya dikasih bonus 2 kilo dapat 2 kilo setengah. Nah, Masya Allah, prihatin, sakit, stabil belanja. Kalau umat belanja yang boleh, niatkan untuk ibadah, melayani keluarga. Ketika Anda memeras santan, niatkan untuk mengabdikan diri untuk orang-orang yang mau buka puasa. Memahami ini aktivitas sehari-hari, tapi kadang-kadang nggak sampai seperti itu. Jadi rutinitas saja. Kasih doa yang juga khusus untuk umat. Jadikan bulan Ramadan bulan beribadah, bukan bulan kuliner. Anak dapat di sekolah rumah itu punya jadwal masak menunya itu jadi jadwal. Besok ini masak ini, besok ini masak. Subhanallah, 1 bulan aja Pak menyiapkan menu makanan 100 aja. Bagus kok diniatkan untuk ibadah, insya Allah dapat pahala juga. Tapi jangan sampai menyibukkan itu. Dari pagi belanja, siang tidur, bangun sudah racik-racik gak karuan. Masak di pol-pol di masaknya, makan sikat serbu pol-pol di, habis capek kelas ya terkelenger. Tahu ya terkelenger bahasa Arab? Apa ini Pak? Film tadinya ini kelenger. Jadi bulan Ramadan bukan kuliner. Subhanallah. Akan sungguh membuktikan setelah bulan Ramadan
biasanya badan ini bersama hancur nggak taruh-taruh badan ini malu kita kalau tinggal badan. Ada apa ini? Ya subhanallah. Bukan menyambung yang diatur. Bukan untuk kita merasakan kesedihan dan getir yang pahitnya jadi orang tidak punya. Bukan untuk merasakan pahitnya rasa lapar. Oh, kita berpesta orang dengan kuliner. Hikmahnya di situ direnungi. Jangan lupa itu. Umat, tolong ini ingat baik-baik. Boleh, masa boleh, siapa yang melarang? Tapi jangan sampai berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga Allah jadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan kepada kita. Semoga bulan Ramadan ini bulan yang bisa memanggil kita untuk menjadikan orang yang lebih takwa dari segi ketakwaan dan keimanannya. Semoga bulan Ramadan tahun ini bukan bulan Ramadan yang terakhir buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kepada kita, temukan kita dengan Ramadan di Ramadan yang akan datang. Ya Rabb, ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, dan perbaikilah amal ibadah kami. Allahumma sallim ala Ramadan wassallim lana Ramadan wa tasallahu minni mutaqabbala. Ya Allah, temukanlah kami dengan bulan Ramadan, sampaikan bulan Ramadan untuk kami, dan terimalah segala amal ibadah kami. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.